tunjukin berita hari ini di Kata Ani. Besti, Sobat Ani, inget kan sama Isa Zega, selebgram yang juga sempat viral dengan video gua tunjukin? Karena video tersebut telah digunakan oleh banyak sekali para pengguna sosial media karena saking populernya. Nah, ada kabar update-nya nih gengs. Jadi Isa Zega yang beberapa pekan lalu telah resmi ditahan atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Sandi, ternyata kini diduga merasa tidak mendapat keadilan. Duh, gimana tuh? Nah, hal ini disampaikan nih oleh tim kuasa hukumnya. Katanya tidak bisa menemui Isa Zega meskipun ia jelas-jelas merupakan tim kuasa hukum dari Isa Zega. Dan Sobat Ani, hal ini pun katanya membuat ia bertanya-tanya, ada apa ini? Karena seharusnya sebagai tim kuasa hukum bisa menemui kliennya. Sekarang masih isolasi sampai saat ini. Terakhir disampaikan, saya bertanya sama penyidiknya ya belum bisa ditemuin. Harusnya boleh dong. Nah itulah makanya saya bilang ini ada apa gitu. Kenapa Isa Zega nggak bisa ditemui? Padahal ini ada kuasa hukumnya yang lama. Maka dari itu wajar dong saya curiga. Kenapa kita sebagai kuasa hukum seperti Tio kemarin, dari kemarin dia kuasa hukum udah bolak-balik tidak boleh ketemu sama Isanya. Sedangkan Pak Kapolri aja bilang tersangka aja diberikan haknya secara humanis gitu loh. Tidak kan nanti dilakukan pembelaan di pengadilan. Tapi kenapa ini dihalang-halangi? Ini yang menjadi persoalan. Ini makanya ini udah ya nggak benar gitu loh. Masa seperti itu orang mau melakukan pembelaan seperti Tio di sana nggak diperbolehkan ketemu kliennya sendiri? Ini sangat luar biasa sekali. Ada apa ini gitu? Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Masa? Kalau batasan kan masih bisa bisa ketemu. Kalau tidak dibolehkan berarti sama sekali tidak boleh ketemu. Itu intinya. Jadi benar-benar tidak diperbolehkan guys. Nah Sobat Ani, karena hal tersebut tim kuasa hukum dari Isa Zega pun mempersiapkan langkah-langkah yang salah satunya akan meminta kepada Pak Kapolri yang diakui dikenalnya agar bisa bertemu dengan kliennya untuk bisa mendengarkan aspirasi Isa Zega katanya, karena menurutnya hak pun harus dipenuhi, apalagi disampaikan oleh tim kuasa hukumnya ini merupakan kasus remeh-temeh. Waduh, maksudnya gimana nih remeh-temeh? Itu saya minta kepada Bapak Kapolri, bertepatan Pak Kapolri juga saya, dan tentunya kasus ini akan saya sampaikan kepada Pak Kapolreskrim. Nanti akan saya WA beliau terkait dengan kendala-kendala yang dialami oleh tim kuasa hukum sampai saudara Tio itu selaku kuasa hukum yang lama tidak diperbolehkan untuk datang bertemu dengan Isa Zega. Apalagi kan kasus ini kasus remeh-temeh ya. Jangan kasus remeh-temeh ini, apalagi yang pidananya 2 tahun ini dijadikan bahan lelucon menurut saya gitu. Seorang tersangka juga wajib untuk memberikan klarifikasi di muka pengadilan, wajib membela hak-haknya yang dituduhkan oleh pelapor itu apa, itu nanti akan diberikan pembelaan di muka persidangan. Tapi sebelum itu persilahkan dong tim kuasa hukum yang lama seperti Tio ini untuk bertemu agar dia bisa mendengarkan aspirasi daripada Isa Zega. Bukan hanya dilarang dengan alasan isolasi. Ini kan sudah lama, udah 1 minggu lebih ya kan? Udah 2 minggu. Tak hanya akan menghubungi Pak Kapolri seperti yang disampaikan sebelumnya Sobat Ani, tim kuasa hukum Isa Zega juga menyiapkan upaya hukum lainnya nih, seperti menyambangi KPK karena katanya diduga mencurigai kasus kliennya ini dianggap soalnya terlalu kilat, diduga tidak sesuai dengan prosedural hukum. Bahwasanya kehadiran kami pada hari ini adalah ingin membuat laporan pengaduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus hukum yang dialami oleh Astrena Isa Zega di wilayah hukum Jawa Timur. Kita sih sebenarnya tidak ada persoalan masalah proses hukum diperiksa, ditetapkan tersangka dan lain-lain, tapi itu sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum. Apabila memang menyalahi prosedural dan seperti sangat ekspres sekali, kita selaku penasihat hukum wajib mencurigai ini. Kenapa secepat kilat ini gitu loh? Orang baru lapor tiba-tiba naik ke sidik. Biasanya itu kan lidik dulu nih, berapa bulan gitu kan? Ini cuma rentan waktu 3 hari. Bagaimana mungkin
Anda melapor tiba-tiba 3 hari langsung naik sidik perkaranya. Orang kita aja belum pernah diperiksa, ya Tio ya. Nah, jadi ini yang menjadi persoalan. Maka dari itu saya minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar ini semua dilakukan penanganan hukum secara senyap. Karena memang kita itu ingin menghindari jangan terjadinya dugaan tindak pidana yang ranahnya arah suap ataupun gratifikasi, karena kita sedang mengajukan pra peradilan. Karena kita mengajukan pra peradilan itu jangan ada yang mengintervensi hakim tunggal ini gitu loh. Maka dari itu agar ini objektif ya, saya minta bantuan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi agar mengawasi jalannya persidangan pra peradilan yang akan dilangsungkan pada hari Rabu minggu depan. Nah, karena kita juga udah trauma kasus kemarin Ronald Tanur yang ditangkap hakimnya kan gitu. Jangan itu terjadi. Itu harus kita antisipasi. Lanjut gengs, jadi disampaikan tim pengacara Isa Zega, baru 1 minggu lalu ia diminta untuk menangani kasus ini. Mengatakan kalau mengacu dari surat keputusan Kapolri nomor 2 tahun 2021, harusnya kasus yang dialami Isa Zega, yaitu pencemaran nama baik itu tidak bisa ditahan lantaran ancaman pidananya hanya 2 tahun. Oke, simak aja nih Besti. Isa ini bukanlah orang baru yang saya kenal gitu loh, karena Isa juga pernah saya bela dulunya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melawan Nikita Mirzani. Pak Kapolri ya melalui surat keputusannya, surat edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021 yang ditandatangani pada tanggal 21 ya. Beliau mengeluarkan peraturan kasus pencemaran nama baik itu, karena kan ancaman pidananya 2 tahun tuh. Kasus pencemaran nama baik itu tidak bisa ditahan. Itu Pak Kapolri loh tanda tangan itu. Pertanyaannya kenapa ditahan? Ancamannya cuma 2 tahun. Ini bukan kasus korupsi, ini bukan kasus teroris. Kenapa harus ditahan seperti itu? Kasihan loh, ini cuma debat-debat kusir di media, saling sindir menyindir, tiba-tiba dilaporin. Nanti dia review produk ini, dia nggak suka karena direview, dilaporin. Nah, apabila sudah melakukan restoratif justice dan yang bersangkutan itu meminta maaf apabila dia salah, itu tidak bisa ditahan. Kan aneh nih kawan-kawan. Kenapa ini ditahan? Padahal sudah jelas perintah dari Pak Kapolri. Kalau surat itu tidak perlu ditahan. Apalagi ancaman pidana cuma 2 tahun. Maka dari itu, menimbang kasusnya juga sangat cepat sekali, something wrong ini. Ada sesuatu yang janggal gitu. Nah gengs, dari berbagai upaya hukum yang dilakukan, ternyata tim kuasa hukum Isa Zega mengaku sudah pernah ada mediasi sebenarnya dengan pihak pelapor yaitu Sandi. Tapi katanya Sandi nggak kooperatif karena Sandi ternyata tidak hadir, cuma diwakili kuasa hukumnya. Sibuk mungkin, tapi coba cek aja nih Besti. Mediasi itu sudah dilakukan, tapi pihak pelapornya itu yang tidak hadir, hanya diwakili oleh kuasa hukum. Begitu Tio? Ya, begitu. Bagaimana mungkin dia mau mediasi, pelapornya saya tidak kooperatif? Seharusnya kalau dia membaca surat edaran Kapolri itu, antara para pihak ini wajib hadir, karena kan yang berperkara melapor langsung dan terlapor langsung. Banyak juga ya upaya hukum yang akan dilakukan. Nah Besti, menurut kalian nih, kalau sebelumnya Sandi yang merupakan pelapor tidak terlihat saat mediasi itu karena emang ia tidak mau damai nggak sih? Atau gimana nih? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar dapetin video kece lainnya di Kata Ani, and share sebanyak-banyaknya juga ya. See you next on video. Pasti Kata Ani dong.